Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-12. Pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan hal itu tidak hanya belajar saudara, tetapi benar-benar diterapkan di dalam kehidupan kita, karena kita setiap pribadi merindukan dan menginginkan kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kecuali kalau saudara tidak mau, maka saudara akan terlambat di dalam kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Seperti yang dikatakan tadi oleh hamba Tuhan, Om yang umurnya 76 itu, ya 76 masih naik brompit pergi kemana-mana untuk melayani. Jadi kita harus sadar bahwa setiap orang itu diberikan waktu, saat di mana kita punya kesempatan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Tetapi engkau dapat menggenapi, engkau dapat mencapai jatah itu atau tidak, terserah saudara. Jangan menyalahkan kepada Allah yang mengatakan bahwa kerap kali orang Kristen ini berkata, bukankah Tuhan kuasa? Bukankah Allah kalau mau bisa? Kenapa aku tidak dijadikan bisa? Kerap kali saudara justru menyalahkan Allah, di mana Allah sudah memberikan kesempatan, tetapi kita yang tidak tahu caranya menggenapkan segala kesempatan yang diberikan oleh Allah. Maka pada siang hari ini saya ajak saudara belajar dan memeriksa diri, dan kita berlomba. Kata Paulus, kita harus berlomba. Di dalam dunia ini kita berlomba, saudara. Siapa di antara saudara yang tidak kepingin menjadi juara? Semua kepingin. Tapi juaranya cuma berapa? 1. Iya toh? Ada juara yang bersama-sama. Juara pertama, banyak ada. Tidak ada. Berlomba. Maka dari itu kita berlomba. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 mulai. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini Paulus mengakhiri ayat ini dengan kata-kata, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Yang tahan uji adalah orang yang dipuji Tuhan. Nah, orang yang dipuji Tuhan ini ialah orang yang melakukan firman Tuhan. Maka dari itu saudara,
Di dalam hal ini kita harus belajar beberapa hal di dalam ayat yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya sendiri dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka ini. Nah, Paulus menyadari hal ini. Mengapa? Karena dia dulu pernah mengalami sendiri. Dia dididik oleh orang Farisi, guru yang paling terkenal di Israel. Kemudian dia menjadi orang Farisi, dia memburu orang Kristen, dia membunuh, bahkan memenjarakan, dan dia merasa bangga dalam hal ini. Karena apa? Karena dia membandingkan dirinya sendiri dengan hasil sendiri. Dan dia mengatakan alangkah bodohnya mereka itu. Jadi dia sadar. Karena apa? Karena perkara itu membawa kebinasaan bagi dia. Padahal menurut pandangan orang Farisi, itu adalah yang terbaik dan yang menyenangkan hatinya Allah. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Kita menjadi orang Kristen kerap kali, kita tidak menyadari di mana batas kerja kita. Dalam hal ini yang Tuhan pesankan pada siang hari ini, kita harus menyadari di mana batas yang dipatok oleh Tuhan. Artinya setiap saudara ditempatkan menjadi umat Tuhan, menjadi pemberita Injil, menjadi bagian daripada kemuliaan Tuhan, sudah punya batas dan patok sendiri-sendiri. Contohnya, salah satu contoh, seorang hamba Tuhan, dia dipilih Tuhan, umpamanya sebagai pemberita Injil, memberitakan firman. Dia memberitakan firman, dia punya bagian. Maka dari itu, saudara, selalu saya ingatkan, engkau harus periksa diri dan harus bertanya kepada Tuhan, di mana engkau ditempatkan. Tetapi kerap kali hamba Tuhan ini, orang-orang ini kalau tanya, itu lalu Tuhan memberikan. Biasanya yang diberikan itu yang kamu senang atau yang kamu tidak? Hah? Yang kamu tidak senang. Tetapi kerap kali gini, dikasih mamanya. Tuhan mengatakan, kamu jadi pendoa. Tapi dia bilang, enggak Tuhan, aku kepengen bawa berita. Pendoa, bawa firman. Cocok enggak? Tetapi ada yang membawa firman, senengnya doa. Pendoa aja. Lalu yang satu, Tuhan mengatakan, kamu cocok jadi MC. Pembawa, mengangkat pujian, mengangkat pemberitaan itu. Ya, MC terus Tuhan, MC itu tidak dihargai kok. Yang khotbah itu loh, yang dihargai. Sekarang saya tanya, ibu-ibu ini 90% ibu-ibu. Ibu-ibu pernah ngeluh enggak? Ya, enak itu jadi orang laki itu loh enak. Ayo jujur, pernah enggak? Karena apa? Karena lakinya itu menang-menangan. Lalu dalam hati gini, orang laki selalu menang-menangan. Lalu ngomongnya enggak berani sama suaminya, ngomongnya sama anaknya. Coba mama dijadikan laki-laki ini. Papahmu kan jadi perempuan. Biar ngerasain gitu. Ya dah? Kalau ibu-ibu ngomong begitu itu nyalain Tuhan enggak? Hah? Yang membentuk ibu itu siapa? Tuhan. Yang dijadikan perempuan siapa yang jadiin? Kalau kamu ngomong bakal kenapa sih aku kok jadi perempuan enggak jadi laki? Kalau kamu dibikin banci bingung nanti. Maka dari itu kita itu harus sadar di mana kita ditempatkan. Kalau Allah menempatkan kau menjadi seorang perempuan dan seorang ibu rumah tangga, Allah punya rencana yang luar biasa dalam hidup kamu.
Engkau tidak akan kalah dengan suamimu. Engkau belum tentu kalah dengan hamba-hamba Tuhan yang besar. Karena apa? Engkau punya bagian yang Allah sudah patok. Allah sudah batasi. Allah sudah berikan. Dan di mana jatah yang engkau dapat, itu anugerah yang luar biasa. Orang yang paling bahagia, firman Tuhan berkata, berpadalah dengan apa yang ada padamu. Artinya, orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat menikmati apa yang Allah sediakan dan karuniakan untuk engkau dan saya. Tapi kita kerap kali tidak bisa mengucap syukur. Padahal, ibu perhatikan, apa saja yang kamu lihat, kipas angin. Coba perhatikan kipas angin itu. Yang kelihatan yang membuat angin itu kipasnya toh. Ya dah. Padahal yang di dalam itu yang pegang peranan. Kalau setrumnya itu enggak, ngalir ke situ kipasnya jalan enggak? Hah? Setrumnya kelihatan enggak? Tapi kalau engkau pegang setrum itu, nyetrum, kapok kamu. Nah. Jadi saudara tahu, fungsi seseorang ibu-ibu ini kerap kali tidak kelihatan. Menjadi seorang penolong, menjadi pendoa, ini tidak kelihatan. Tidak nonjol. Tapi kerap kali kepinginnya, ayo, yang kelihatan dulu, yang disanjung orang. Loh, yang seneng dah. Sebab kepinginnya setiap orang itu kepingin dihormati. Paulus tadi yang ngomong loh. Di dalam ayat yang ke-15, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi. Loh, kepengen enggak dipuji? Jadi kalau ibu-ibu lalu ada rasa kepengen dipuji itu lumrah atau dosa? Nah, itu biasa. Sebab apa? Sebab manusia di dalam dunia ini, siapa yang tak ingin dihargai? Kalau engkau tidak kepengen dihargai, pasti tadi datang ke sini, tidak ada yang ngaca dulu. Ayo, datang ke sini tadi, ngadep kocok sih, enggak? Hah? Biarpun siapa saja yang mau datang ke sini, kenapa tidak ngadep Tuhan dulu, kok ngadep kaca dulu? Hah? Tapi padahal Anda pergi ke sini berkata apa? Kalau ditanya, mau pergi kemana? Ke rumah Tuhan, menghadap Tuhan. Betul enggak? Hah? Iya. Kenapa kok menghadap kaca? Sebabnya apa? Bakal ketemu orang. Jadi malu kalau tidak rapi. Tapi kalau mau ketemu Tuhan, coba ngerapiin diri dulu enggak? Enggak dah. Pakaiannya enggak apa-apa, bangun tidur ruwak-ruwak enggak apa-apa, belum sikat gigi ya enggak masalah, pokoknya ngadep. Lalu alasannya apa? Kenapa ngadep Tuhan kok gitu? Yang penting kan rapi. Betul? Kita enggak sadar kerap kali kita ini mementingkan diri sendiri lebih daripada Tuhan. Tapi bukan berarti saya katakan gitu lalu nanti kalau menghadap Tuhan ya kalau lalu pakai pakaian jas baru dulu, pakai sepatu mandi dulu, ketinggalan nanti sudah ribut gitu, waktunya sudah habis, malah tidak ngadep Tuhan. Bukan begitu maksud saya. Hanya saya memberikan contoh bahwa hidup kita sebetulnya itu banyak yang sia-sia daripada yang menyenangkan hati Tuhan. Banyak waktu yang kita pakai untuk pribadi jasmani, tapi bukan untuk hati kita, roh kita, jiwa kita. Maka dari itu kita harus tahu bahwa strum kipas angin itu tidak kelihatan, tapi kalau terpegang akan terasa akibatnya. Betul? Jikalau mati akan terasa. Jikalau tidak tersambung dengan listrik, ya tidak akan membawa
kemuliaan dan angin ini. Jadi saudara, ibu-ibu ini harus menyadari fungsimu itu tidak kecil. Tapi engkau tidak perlu menyatakan. Seorang suami, kalau dia berhasil di dalam usahanya, di luaran, kalau dia merasa itu tunjangan daripada istrinya, karena di rumah ada damai sejahtera, suami tidak akan dapat tinggal diam. Mesti mengakui bahwa sebetulnya motornya itu loh di belakang. Tapi kerap kali ibu-ibu ini jengkel. Suamiku ini kurang dinamis. Kenapa? Loh, kalau ibunya dinamis, suaminya dinamis, lari terus, anaknya ketinggalan, hilang semuanya. Sebabnya apa? Sebab Tuhan itu sudah membuat sedemikian rupa. Tumbuh itu mesti ada tutupe. Yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Padahal perhatikan, kalau beli tumbuh, tutupe yang lebih tebal atau yang di bawah yang lebih tebal? Hah? Lebih besar tutupe atau lebih besar tumbuhnya? Hah? Besar tutupe. Lah ibu-ibu ini sama bapak-bapak ini lebih kuasa mana? Kuasa bapak. Bapaknya sing ndak dhuwur atau bapak ibune sing ndak nendu? Hah? Bapaknya sing ndak dhuwur ta? Sing di atas ta? Lebih tebel atau lebih tipis? Ya lebih tipis. Lebih lebar tapi lebih tipis. Jadi sebetulnya imannya ibu-ibu sama bapak ini tebel mana? Makanya dunia ini yang banyak kegantol orang lain itu bapak-bapak apa ibu nih. Tapi sing gantol siapa? Yang gantol siapa? Wanita. Ya toh? Saudara tahu? Maka dari itu kalau engkau menyadari kedudukanmu sebagai seorang penolong, sebagai seorang yang mempunyai sudah dibentuk oleh Allah, mempunyai sifat perangai yang sanggup menderita. Sebab Allah sudah menetapkan engkau punya anak mesti sakit. Dan sakit itu tidak ada yang lebih sakit daripada pada waktu mau melahirkan. Betul? Dan penderitaan itu ibu-ibu yang ditanggung, yang suruh nanggung. Kenapa? Sudah dibentuk supaya menjadi penolong dan tahan pukulan. Loh, lah orang tahan sakit itu tahan apa? Benar tak? Bukan saya yang ngomong Alkitab. Memang kamu dibentuknya begitu. Kalau kamu tidak mau, berani nyalain Allah lagi, gantung. Jadi kita harus sadar, tetapi manusia yang dibentuk oleh Allah sebagai ibu-ibu bisa tidak menderita? Hah? Bisa. Tergantung kamu. Asal kamu menurut firman, engkau dapat lakukan segala perkara di dalam Yesus. Saudara tahu, suamimu itu sebetulnya di dalam tanganmu. Kendalinya itu loh kamu. Ini buktinya saya. Saya ini keras hati. Dulu waktu mau kawin pacaran saja saya bilang, nurut saya atau tidak? Kalau tidak, tidak jadi. Saya orangnya, kalau ribut sama istri saya, pulang saja dah, saya bilang. Tapi saudara tahu sekarang, setelah dia banyak berdoa, dan dia mendoakan saya, apa terjadi? Tuhan perintah saya, Yusa, layani, engkau hambaku harus melayani, termasuk istri dan anak-anakmu. Jadi kebalik sekarang, saya harus melayani istri saya. Lalu istri saya sekarang bilang apa? Nah, sekarang aku menikmati. Nah, saudara tahu, hidup rumah tangga kita menjadi damai dan sejahtera, dan istri tidak menderita. Inilah saudara. Demikian juga kalau ada orang-orang yang sebagai pembantu rumah tangga umpamanya. Pembantu rumah tangga ini selalu mengatakan apa? Nah, saya sih memang pembantu.
salah benar ya salah terus. Sebetulnya kalau dia mengenal akan firman daripada Allah, dia dapat membuat kebahagiaan orang majikannya dan akan membawa berkat bagi dia, tidak penderitaan. Betul enggak? Maka dari itu kita harus jangan kasihan diri sendiri. Ini yang menyebabkan manusia-manusia ini menderita. Orang kalau mengasihi dirinya sendiri, dia selalu menyalahkan orang lain. Dia selalu menilai orang lain. Dia selalu menyalahkan Allah. Dan berkat Allah tidak pernah tiba. Karena dia selalu jatuh dalam dosa. Dan dosa ini menjadi penghalang antara Allah dan kita. Maka dari itu kita harus tahu dan sadar. Di mana kita diletakkan. Di batas mana kita berada. Supaya patok-patok batas ini jangan dilampaui. Maka kita akan menjadi alat kemuliaan Allah. Kalau kita tadi belajar lihat dari kipas angin. Kalau ada setrumnya, tetapi ternyata kipasnya tidak jalan, yang diganti oleh montir itu setrumnya atau kipasnya? Hah? Yang menjadi penyebab tidak jalan itu yang diganti, dibuang. Betul enggak? Kalau kamu beres, suamimu tidak beres, yang digantung siapa? Hah? Suamimu yang diajar. Tapi kalau kamu mengatakan, Tuhan, nanti kalau suamiku yang kau ajarkan, ya saya yang sakit. Loh, ini ngatur Tuhan lagi. Kurang ajar enggak? Ada seorang ibu berkata begini, Pak Yusa, tolong doakan suamiku ini gini Pak Yusa. Mata keranjang, waduh. Sana sini, kalau ada perempuan tuh sudah tidak bisa lepas. Dia ngaku sendiri. Lalu saya berkata, kamu rela enggak kalau suamimu diajar? Jangan. Jadi maksud saya gini loh Pak, tobatkan Yesus, tapi jangan menderita. Kurang ajar enggak? Hah? Loh. Mana ada orang itu bisa bertobat tanpa mengalami kesulitan? Tidak ada. Anakmu kalau nakal gak nurut, ya diajar. Kalau diajar sakit enggak? Tapi kamu harus percaya bahwa Allahmu kalau ngajar itu pasti menurut batas kemampuan anak-anaknya. Jadi doakan. Kamu kalau berdoa begini, Tuhan, suamimu terlalu nakal dan aku serahkan dalam tanganmu. Kalau perlu ajaran biar kapok. Kalau dia ternyata nanti sakit, menderita, ya kamu jangan bilang, rasain lu. Nah, jangan gitu lah. Kamu ya nanti ditungi jotot kaploki nanti. Ya kamu ya gini, sakit Pak. Ya jangan khawatir, aku toh ngelayani kamu, ngerawat kamu, padahal sembahyang kamu. Tapi tidak usah dikasih tahu bahwa itu doa saya didengar Tuhan. Kapok kowe. Nah, malah jengkel, malah jadinya benci. Kalau Tuhan sudah mendengar doamu, kamu tugasmu patok batas kewajiban yang kau diberikan oleh Tuhan, layani, menolong, jangan kamu lampaui. Maka engkau akan menjadi berkat buat dia. Dan kerjasama antara Allah dan manusia ini tercapai. Saudara tahu. Mengapa kerap kali kemuliaan Allah tidak dapat dinyatakan? Disebabkan saudara melampaui batas yang Allah berikan. Seorang hamba Tuhan, kalau dia, contohnya saya ini dipanggil Tuhan menjadi seorang penginjil. Tetapi karena justru kaset saya itu sudah sampai di mana-mana, saya ditawarin jadi pendeta. Suruh bangun gereja. Orang-orang mau ikut saya. Lalu saya bilang, salah alamat. Loh kenapa Pak Yusa? Saya penginjil, bukan pendeta. Jadi saya tidak akan mendirikan gereja. Karena saya seorang penginjil. Loh, bisa saja toh Pak.
Bisa menurut kamu. Sementara kamu seneng, kamu sanjung-sanjung. Kalau kamu sudah bosan, kamu tempar keluar. Tapi kalau Allah tidak begitu. Kalau Allah sudah memilih, Allah akan menyelesaikan. Lalu orang-orang itu ngomongnya begini. Pak, jadi penginjil itu repot loh Pak. Kenapa? Kalau nanti sudah berhenti nginjil, siapa yang jamin Bapak? Kalau punya gereja kan lumayan. Perpuluhannya masuk. Ada persembahan. Saya bilang, kalau kamu berpikir seperti itu, kamu berharap pada manusia, bukan berharap kepada Allah. Orang seperti itu bakal terkutuk. Sebab Alkitab berkata, terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Saya berkata, tidak. Biarpun ditawari berapa juta, saya tidak akan jadi pendeta. Saya seorang penginjil, pemberita Injil, saksi Yesus. Di mana Yesus panggil. Kalau berhenti, pulang. Lah, kita kan tidak tahu umur berapa. Yesus tahu. Saudara percaya? Yesus menetapkan segala-galanya dalam hidup kita. Yesus sendiri mengajar. Yesus pada waktu di dalam dunia, saudara perhatikan. Yesus pada waktu di dalam dunia ada seorang perempuan. Kita baca di dalam Matius. Pasal yang ke-15. Matius pasal 15. Mulai ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara perhatikan, di dalam hal ini, Yesus Tuhan sendiri pada waktu dia menjadi manusia, dia tidak melampaui batas patok yang diberikan oleh Allah Bapaknya kepada dia. Pada waktu perempuan Kanaan ini minta tolong anaknya disembuhkan, Yesus tidak menjawab, betul? Kata-kata jelas sekali. Dia berteriak-teriak, Yesus tidak menjawab. Mengapa? Karena itu bukan batas bagian kerja dia. Dia hanya diutus di antara orang Israel, umat Israel. Pada waktu murid-muridnya bertanya dan minta kepada Yesus mengusir perempuan itu, Yesus baru berkata, perhatiin saudara, Yesus ini Allah yang luar biasa, tetapi dia manusia yang benar-benar taat setia, sehingga rencana Allah di dalam hidupnya semuanya tergenapkan. Saudara harus belajar dari Tuhan Yesus. Ada perempuan itu teriak-teriak seperti itu, Yesus tidak menjawab. Karena Yesus tahu ini bukan bagianku. Kita harus pelajari. Supaya saudara dan saya belajar mendapatkan pengalaman bersama dengan Yesus dan kemuliaan Allah dinyatakan untuk orang lain. Yesus dimuliakan di dalam diri saudara dan saya. Yang penting segala perkara itu kerjaan Roh Kudus, bukan kerjaan saudara. Tetapi ingat, ada batas, ada patok
di mana saudara itu ditempatkan. Yesus pada waktu diteriaki diem. Setelah murid-muridnya bersoal jawab dengan dia, berkata, Tuhan, usir perempuan itu. Murid-muridnya itu umat Israel atau orang kafir. Umat Israel. Murid-muridnya kan orang Israel. Setelah orang Israel, umat Israel ini tanya minta Yesus, baru Yesus bertindak. Saudara tahu? Jikalau saudara menjadi seorang pendoa, punya bakat menjadi seorang pendoa, lalu satu saat ada pengkhotbah yang tidak datang dan Tuhan utus jemaat minta saudara yang naik, saudara boleh naik. Tapi diminta oleh umat. Bukan lalu, nggak ada. Wah, aku kan biasa dipakai Tuhan. Terus mau ngangkat dirinya pengkhotbah. Bubar jadinya. Nggak malah dimuliakan, tapi malah direndahkan oleh Allah. Saudara harus belajar dari Yesus. Yesus, murid-muridnya berteriak, minta kepada dia. Yesus baru berkata kepada perempuan itu, tidak layak diambil roti dari anak-anak diberikan anjing. Perempuan itu berkata apa? Betul. Tetapi anjing dapat remah-remahnya toh. Yesus berkata, karena imanmu sembuh anakmu. Ini loh saudara. Kemuliaan Yesus dinyatakan. Tetapi dalam batas di mana Yesus itu ditempatkan. Tetapi berkat anugerah ini dapat dirasakan di luar batas. Karena mereka. Karena rencana Allah terjadi di dalam diri Yesus. Demikian juga saudara. Saudara menjadi pendoa. Saudara berdoa. Orang disembuhkan. Orang itu disembuhkan melalui Roh Kudus sendiri. Orang itu akan menyebarkan. Kamu kok sembuh? Oh, saya turut berdoa di tempat ini. Loh, kemuliaan Allah dinyatakan. Lalu saudara berkata, wah ini mau bangun ini ya. Saya datang ini sudah dijebol semua. Saya bilang, puji Tuhan. Tambah lebar. Lalu ada yang berkata, yuk kita mau bangun. Yuk minta sumbangan. Salah. Berdoa. Allah sanggup lakukan segala perkara. Ada orang khusus yang dipakai untuk minta sumbangan. Ada orang yang spesial itu. Spesial bisa ngomong. Oh ini orang pendoa. Biasanya tidak bisa ngomong. Hanya mengungkapkan, menyatakan kepada Allah. Tapi kalau orang itu nanti turut berdoa, kita berdoa di sini Tuhan, kami punya rencana gini-gini. Lah kalau orang yang punya kerjaan bisa minta sumbangan, ya dia ngomong sih, wah itu loh. Itu loh. Kan tergerak sendiri toh. Tuhan yang ngatur, saudara paham. Bab hal ini saya alami sendiri. Di Getsemani di Ungaran. Pada waktu itu kekeringan luar biasa. Air tidak keluar dan setiap minggu itu beli air 1 tangki 40.000. Padahal orang yang datang ke Ungaran itu tidak bayar. Datang berdoa tidak bayar, tapi mandi mau. Tidak tahu kalau itu perjuangan lutut orang-orang di sana. Lalu satu saat saya di sana, saya berdoa Tuhan, air Tuhan, kasihan si Tuhan, berikan air kepada Getsemani ini. Padahal ngebur air itu paling sedikit 4 juta. Dan waktu begitu saya berdoa, Tuhan kasihani hambamu, mohon belas kasihanmu ini untuk Getsemani. Apa terjadi? Saya sampai di Jakarta, saya ketemu seorang makan. Saya tanya. Diajak makan sama dia, lalu ngomong-ngomong, Tuhan ngomong sama saya. Air. Saya pikir-pikir. Air. Apa sih Tuhan maksudmu? Ngomong kok tidak jelas. Air. Bingung saya. Terus saya sembahyang sama Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, apa maksud Tuhan Yesus ini berkata air.
Engkau kan penolongku, arahkan kebenaran dong. Tuhan berkata, yang sembahyang minta air siapa? Ya saya. Buat mana? Getsemani. Oh, ngerti aku maksudmu. Orang ini Tuhan yang akan memberikan dananya. Langsung saya cuma ngomong gini. Kamu punya dana enggak? Ngebur air buat bukit doa. Berapa? Kira-kira 4 sampai 10 juta. Langsung dia bilang apa? Oke. Saya survei, saya akan bur. Jadi. Dan saya tidak mau terima uang 1 sen. Saya bilang, periksa sendiri, lihat sendiri, kerjakan sendiri. Saya tidak mau menjadi perantara. Saya cuma sebagai penyambung lidah Allah yang mengatakan. Dan dibur. Tapi dapatnya air keluar besinya. Jadi kalau dibuat mandi kan licin. Lah, tapi apa yang saya katakan? Tidak apa-apa. Ini jatah buat kamu sementara sekarang. Yang penting Tuhan mau supaya taman ini disirami dan jadi hijau semua subur. Sudah subur. 1 tahun sudah subur. Subur. Sampai sekarang sudah subur. Hijau. Mulai orang berdatangan. Lihat, wah bagus ya hijau. Nah, orang sembahyang. Datang orang kaya. Masuk sana, sembahyang dapat mujizat. Dapat mujizat. Orang yang ini turut sembahyang, mandi. Kok enggak disabun, kok enggak habis sabun nih. Wah, blunder terus. Waduh, lalu pikirannya gini, ini kalau orang yang kulitnya enggak kuat, kasihan ya. Apakah Allah cuma kerja segitu? Enggak. Orang ini pulang, ternyata orang ini punya kerjaan tukang ngebur. Lalu dia berkata sama kompanyonnya, wah aku kok terbeban. Di mana? Di Taman Getsemani. Ngebur. Ongkosnya ngebur saja sudah 5 juta. Yang dalam sekali. Apa terjadi, saudara? Datang lagi. Kamu semua berdoa. Letaknya di mana? Sekarang alat-alatnya didatangkan. Dibor sendiri. Kira-kira habis 10 juta. Hanya karena lutut. Sekarang sedang dikerjakan. Akan menjadi air yang jernih dan bagus luar biasa. Saudara tahu cara kerjanya Allah? Jadi tidak usah melampaui batas yang engkau ditempatkan oleh kalau engkau jadi ibu rumah tangga, beresin dulu ibu rumah tanggamu. Kerap kali aku dipakai Tuhan untuk menginjil. Jadi gentian. Bapaknya kan dari rumah jadi genduk. Saudara akan dapat menjadi berkat. Pasti. Tapi rumah tanggamu akan menjadi batu sandungan. Betul enggak? Bukan dilarang. Tidak. Adik saya seorang hamba Tuhan. Perempuan, seorang notaris, seorang hamba Tuhan. Tapi saya katakan, hati-hati sebelum waktunya bertindak sebagaimana engkau ditetapkan oleh Allah. Suaminya keras hati luar biasa. Tapi dia selalu bawa dalam doa. Terus suaminya diubahkan menjadi baru. Sekarang segala apa-apa bilang, tergantung kamu. Doa yuk. Tuhan bilang apa? Lakukan. Kewenang daripada suaminya dilemparkan pada istrinya. Tidak salah. Kan dia menempatkan diri sebagai penolong. Tapi karena suaminya tahu ini lebih peka sama Tuhan. Suaminya bilang, menurut kamu bagaimana kalau sudah berdoa? Tuhan bilang apa? Ini, lakukan. Lalu suaminya sekarang enak. Dia bilang, aku dukung kamu. Tidak apa-apa. Lalu dia berkata, Tuhan akan panggil aku menjadi seorang penginjil. Jangan khawatir, aku dukung, aku akan turut nginjil bersama dengan kamu. Indah tak? Saudara tahu bahwa berkat ini dilimpahkan apabila saudara tahu fungsi dan kedudukanmu sebagai mana engkau ditempatkan. Tetapi ada satu pelajaran yang lain di mana Paulus berkata, kami tidak, di dalam ayat 15,
Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Perhatikan. Di sini Paulus mengingatkan kepada kita, saudara, kami tidak bermegah dengan pekerjaan orang lain. Artinya, jangan sampai hal ini menjadi jerat buat saudara. Kenapa? Karena saudara merasa dipakainya dalam bidang yang kecil, lalu saudara bangga dengan orang gede, lalu saudara bilang apa? Bilang gini toh, aku sih memang kayak orang kecil kok. Jadi ya memang bisanya gini. Dia yang gede, itu ya memang pantas. Salah. Saudara harus berkata, aku kecil, tapi aku punya jatah sendiri. Kalau aku mengerjakan sedapat sebaik-baiknya dan menyenangkan hati Tuhan, yang terkecil ini pasti menunjang kemuliaan Allah untuk yang besar. Saudara, seorang hamba Tuhan, dia boleh nginjil dan bersaksi kemana-mana. Tetapi satu saat orang akan datang ke rumah saya. Betul enggak? Akan datang ke Bandung. Yang diomongin Yusa ini benar enggak? Betul enggak? Rumah tangganya ini benar damai bandar. Kalau kira-kira datang di sana lalu tidak damai, yang saya beritakan kaset beribu-ribu ini, akhirnya musnah atau tidak? Musnah. Karena hancur karena perkara yang terkecil. Susu sebelanga rusak karena nilase titik. Maka dari itu Paulus mengingatkan, jangan kamu merasa kecil dan jangan merasa rendah diri, tetapi ingat bahwa Allah menempatkan engkau di mana menjadi berkat. Makanya saya selalu tekankan anak-anak saya, selalu dari kecil saya coba berdoa, dari kecil saya beri tanggung jawab, karena saya berkata apa? Keberhasilan Papa melakukan firman Tuhan dan melakukan tugas yang Tuhan berikan, engkau turut ambil bagian. Sebab kalau kamu beres, ibumu beres, saya tidak pernah memikir rumah tangga, dan saya akan memusatkan seluruh hati dan pikiran saya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau engkau sebagai anak tidak beres, pikiran saya kalau lihat ada, saya khotbah lihat anak-anak, saya tetap ingat anak saya tidak yang nakal. Saudara tahu? Tetapi karena dari kecil saya sudah tahu apa yang Allah katakan. Kita punya batas yang jadi anak-anak itu harus dididik menjadi berkat. Dan dengan kebaikan dan ketulusan dia dengan Yesus akan membawa berkat untuk ayah dan ibunya. Saudara tahu, kemuliaan Allah dinyatakan, semua itu merupakan mata rantai yang tidak boleh diputuskan. Maka Paulus juga menulis di dalam surat Titus, di dalam surat Titus pasal yang kedua, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ini orang tua. Jelas di sini dikatakan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Menjadi kemuliaan. Firman Allah akan dimuliakan dan nyata menjadi berkat bagi tiap orang kalau saudara melakukan. Sebaliknya di dalam ayat 6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat
dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sekarang yang keempat mengenai pembantu. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Jadi, kerjasama ini menyebabkan nama Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Kita kerap kali majikan-majikan nyalain pembantu. Pembantu nyalain majikan. Karena apa? Karena batas patok-patok ini dilampaui. Haknya dilampaui. Coba, saudara. Apa yang saya alami ini? Pembantu saya ini kadang-kadang munafik. Sebabnya apa? Saya sampai gini. Sama istri saya sampai pilih. Istri saya namanya Kiat. Kiat, kamu ini kok senengnya kok ndak didik anak hamba, anak pembantumu ini tulus. Kalau dipanggil, ya Bu, suaranya si halus. Ya Bu, saya dengar sampai gatal telinga saya. Karena apa? Dulunya sih saya pikir baik. Ya Bu. Ya, waduh, saya pikir, wah kok lumayan, kok halus. Lama-lama, nggak tahu kalau saya ini sedang di belakang, di WC. Dia dipanggil, dia itu. Sebelum jawab, ya Bu, belum jawab. Anjing, manggil terus. Saya kaget, suaranya siapa kok kasar kayak gitu. Tapi setelah ngomong gitu terus bentar lagi bilang, ya Bu, ini suami rasanya kayak apa? Hah? Saya kalau itu dulu saudara, saya langsung keluar, saya bilang, ambil koper, siap-siap, saya kasih karcis ke bis, pulang ke kampung. Itu dulu. Sekarang saya dengar gitu, Tuhan ampuni, kok munafik ya Tuhan. Lalu saya keluar kaget dia. Tapi apakah saya komentari? Enggak. Bukan bagian saya. Pembantu kan bagiannya ibu yang ngurusi. Betul enggak? Dulu saya ambil bagian. Atas ibu saya langgar. Pokoknya saya yang berkuasa di sini. Out. Tapi sekarang saya bilang, ya, pembantumu gini, engkau beresin, engkau tak kasih tahu, nanti tak beritakan Injil, bagaimana statusnya sebagai seorang pembantu, ya itu tugasmu. Sebab kalau saya yang nginjili pembantu perempuan saya bisa berapi, saya bilang. Betul enggak? Contohnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ini sedang marah sama pembantu. Terus suamimu ikut-ikut. Artinya ikut-ikut. Udah, gak usah ribut. Aku sing salah. Kira-kira ibu-ibu bilang biar. Kok aku sing salah apa? Kamu bela dia ya? Ya sudah, kamu turut dia. Gak usah. Ya tak? Sebabnya apa? Sebab kita melampaui batas kemampuan patok yang Tuhan itu berikan. Demikian juga ibu-ibu jangan turut-turut. Tapi ibu-ibu juga kadang-kadang tidak penolong mentung. Batas patok punya bapaknya dilampaui. Nanti ada orang kantor telepon, belum tanya bapaknya sudah diputusi dewek. Bapaknya bingung, loh, ini kok ada apa ini? Ibu Pak yang suruh, kamu kenapa sih? Ini kan barang saya, kenapa? Aku butuh, berikan dulu dong, gak kacau nanti kayak gini. Berantakan. Wah, ibu kalau sudah digitukan, terus bilang apa? Kamu berani gitu, ndok ning rumah, tak
Tidak tak urusi gue nanti. Nah, kalau tidak mau urusi, nanti ada orang luar ngurusi. Kalau dia pergi yang tempat ngurusi, tidak pulang, siapa salah? Lalu, itu orang laki itu mau menang sendiri. Tidak tahu kita sibuk setengah mati. Saya tanya, siapa salah? Tidak diurusi. Batas patok yang Allah sudah berikan tugas, engkau lampaui. Dan engkau menyalahkan Tuhan. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan kita harus selalu periksa diri. Pemeriksaan diri ini tiap hari. Seperti yang saya, istri, anak-anak lakukan. Periksa diri setiap hari. Berkaca dengan Yesus. Karena Yesus itu terang dunia. Yesus itu firman. Firman ini yang membersihkan kita. Dan apabila kita tahu kekurangan kita, watak perangai kita, kita melampaui batas yang Tuhan sudah tetapkan, akui di hadapan Dia. Dan jujur katakan, Tuhan, aku sudah salah tadi melampaui batas lagi. Ampun Tuhan, aku ini mulutku tidak bisa di-stop kok Tuhan. Terlalu loncer. Tolong si Tuhan di-stop. Saudara katakan, Yesus sanggup lakukan segala perkara. Sebab, saudara tidak akan mampu membereskan kekuranganmu tanpa firman. Kemarin ada orang nemuin saya, kemarin dulu, dia bilang, Pak, terima kasih. Ada apa? Saya bebas, Pak. Dari apa? Rokok. Saya sudah lama rokok, tidak bisa lepas. Jadi doakan tidak bisa. Pak Yusa itu kok cuma ngomong di mimbar gitu terus berkata, percaya, terbuka, jujur, berdoa. Allah sanggup lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus lepas sendiri. Saya yang tidak doa buat dia. Saya doa buat umum. Tapi Allah yang melakukan. Dan dia berkata, bisa hilang sama sekali. Tidak kepengen Pak. Dan kalau lihat rokok, tidak enak. Nah itu betul. Demikian juga watak dan perangai kita hilangnya bagaimana? Jangan dipaksa-paksa. Minta kepada Allah. Allah yang cabut akar-akar pahit itu. Otomatis kamu tidak senang. Saudara tahu? Itu cara Allah bekerja. Roh Kudus membersihkan. Firman berkata, firmanku yang membersihkan kamu. Di dalam Yohanes 15. Engkau baca. Firmanku yang aku berikan kepadamu. Itu yang membersihkan. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan ayat itu supaya saudara hayati dan tiap hari engkau katakan kepada jiwamu. Ayat ketiga. Kamu memang sudah bersih. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau firman Tuhan ini tiap hari kau omongin jiwamu, jiwamu akan dibersihkan. Watak perangaimu yang Tuhan tidak suka akan dikikis menjadi bersih. Dan kemuliaan Allah nyata di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa.